Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara seperti itu, insyaallah kita akan menemukan ketentraman lahir batin dan kita akan selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Kurban. Maka bersempena kita menyambut pestanya umat Islam yang berkaitan dengan ibadah Idul Kurban itu. Maka khatib ingin menyampaikan tentang motivasi berkurban. Para jamaah, banyak di antara kita tidak mau melakukan potong hewan kurban dengan alasan harga hewan mahal. Dalam Al-Quran, sebelum perintah kurban, Allah mengingatkan kepada kita bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sangat banyak. Makanya ada kalimat mengawali dalam ayatnya itu, Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu banyak. Fasolli, maka solatlah kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa yang ingkar atau tidak mau melakukan, maka nikmatnya akan terputus. Para jamaah, harga hewan kurban kalau kambing sekitar 3.500.000. Kita sebut mahal. Makanya firman Allah diawali, sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu banyak. Anggaplah kita gaji misalnya 1 bulan 4 juta. Kalau 1 tahun itu berarti sekitar 50 juta. Belum pendapatan yang lain. Masuk sekitar 50 juta, kita potong hewan kurban 3.500.000. Nah, jadi kalau kita menyebut hewan kurban itu mahal, sungguh terlalu. Karena yang masuk 50 juta, yang kita keluarkan hanya 3.500.000. Itu yang gajinya 5 juta. Belum yang lain, para jamaah. Ada yang lebih mahal dari sekedar gaji, yaitu kesehatan. Misalnya kita kecelakaan, mata kita rusak. Ya, untuk operasi mata itu sekitar 50 juta. Yang paling mahal mencari pendonor mata. Jadi kalau mata kita rusak, mencari orang yang mau matanya itu dialihkan ke kita, itu harganya bisa ratusan juta. Khatib pernah menyampaikan, mungkin di sini ada mantan Menteri BUMN Bapak Dahlan Iskan, kalau di Batam pemilik Geraha Pena dengan Nagoya Plaza itu. Ya, beliau pernah operasi ganti hati. Operasinya sekitar 3M operasinya. Kan hati beliau sudah diganti dengan seorang pemuda Cina yang umurnya tak mungkin panjang karena ada penyakit yang lain, hatinya masih baik. Harga hati itu 5 miliar. Berarti hati yang selama ini kita pakai itu nilainya 5 miliar. Bisa kita beli buku tentang Dahlan Iskan ganti hati. Para jamaah, sebenarnya yang ada pada badan kita itu sudah nilainya kalau diuangkan mungkin triliunan. Allah hanya minta berkurban 3.500.000 pun kita bilang terlalu mahal. Di mana masalahnya? Kalau kita makan susah, dapat kita maklumi. Ini mobil kita punya, rumah sudah di keramik, pagarnya pun sampai 70 juta, kapling pun di mana-mana. Itu yang mungkin perlu kita koreksi ulang. Para jamaah, mungkin di antara kita sudah ada yang berkurban. Ketika masjid nanti yang mengumumkan kita berkurban, kita punya pikiran, saya kan sudah berkurban. Berbeda dengan menunaikan ibadah haji.
Kalau menunaikan ibadah haji, kalau setiap tahun daftar, ya kita malah mungkin menurut saya makruh atau nambah dosa lagi. Kenapa? Karena memperpanjang antrian. Kalau kita daftar hari ini di Kementerian Agama Kota Batam kan berangkat 24 tahun lagi. Kalau daftarnya di Aceh ya 39 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita daftar bolak-balik haji, semakin panjanglah antrian orang itu. Tapi kalau kurban setiap tahun lebih baik. Kita jangan punya pikiran kurban itu seolah-olah seumur hidup sekali. Loh, Nabi Muhammad itu Abu Bakar korban 100 ekor onta. Kita ini kan kebiasaan seolah-olah kalau 1 ekor kambing sudah cukup. Setiap tahun pun potong 100 ekor sapi pun bagus. Bedanya dengan haji, kalau bisa jangan berulang-ulang. Kenapa? Karena akan semakin mempanjang antrian. Tapi kalau kurban boleh berulang-ulang. Para jamaah, tetapi khotib punya saran. Kalau kita kurban sudah, coba sesekalilah kita berkurban atas nama orang yang telah membesarkan kita. Ya, bisa orang tua kita, bisa guru-guru kita, bisa bapak angkat kita, atau orang yang pernah menempati rahim yang sama dengan kita, adik kita, kakak kita, yang mungkin mereka belum pernah berkurban karena tidak memiliki sejumlah uang yang satu darah dengan kita. Alangkah indahnya kita potongkan hewan kurban atas nama mereka. Khatib ingin mencoba, kita hitung-hitungan saja dulu. Berapa sih orang tua kita ini, khususnya ibu, biaya membesarkan anak? Sehingga kita potong hewan kurban atas nama orang tua pun sudah tidak mau. Para jamaah, menurut dokter, ibu kita menyusui kita rata-rata setiap hari 8-12 kali. Kalau nyusu dengan ibu kita 1 tahun, zaman dulu lebih dari 1 tahun jarang nyusu sekali. Kalau 1 tahun kita nyusu dengan ibu, itu artinya 400 liter susu ibu kita minum 1 tahun. Kalau dimasukkan drum, susu ibu itu 2 drum. Berapa harga air susu ibu? Harga air susu ibu kalau kita uangkan, katakanlah kita konversikan dengan susu bebelan yang harga sedang di toko, yang 800 mili itu 100.000. Menurut dokter, kelebihan susu ibu itu 600 kali lipat daripada susu sapi. Sekarang kita hitung, kalau kita nyusu dengan ibu 1 tahun, artinya 400 liter susu. Kita hitung 400 liter kali 100.000 kali 600. Itu kalau diuangkan susu ibu 2,4 miliar. Dari air susu saja para jamaah, ibu telah menjadikan kita ada ini 2,4 M. Tak sanggup kita berkorban atas nama orang tua, terlalu sulit. Ibu kita yang membesarkan kita, yang menyekolahkan kita. Jangan kita bayangkan ibu kita membesarkan kita semudah istri kita membesarkan anak kita. Istri kita membesarkan anak kita gampang. Nyuci beras, air sudah di rumah. Mau masak tinggal putar gas LPG, tak perlu pakai kayu. Istri kita masak cukup 20 menit atau paling lama 30 menit. Terbayang gak ibu kita dulu membesarkan kita? Kalau mau makan jam 8 malam, itu setidak-tidaknya 2 jam sebelumnya masaknya, pakai kayu dan segala macam. Belum mengkuliahkan kita, membesarkan kita, biaya sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan kita nikah pun kada orang tua habis-habisan. Pernahkah kita ingin membalas budi baik dengan orang tua? Mudah-mudahan pada hari kurban tahun ini kita potong hewan kurban atas nama ayah dan ibu kita, mumpung kita masih hidup. Para jamaah, ketika kita potong hewan kurban di atas nama ayah dan ibu kita, kita ajak anak-anak kita, nah ini ayah dan ibumu potong hewan kurban atas nama nenek, kau saksikan ya. Nanti para jamaah itu sama dengan ngajari, nanti kalau kita telah tiada,
anak kita pun akan potong hewan kurban atas nama kita. Dia tunjukkan kepada cucu kita yang mungkin kita telah tiada. Kata anak kita dengan cucu kita, nah ini ayah dan ibu potong hewan kurban atas nama kakek dan nenekmu. Mari kita ajarkan anak-anak kita berbuat kebaikan kepada neneknya, karena nanti anak kita pun akan mengajarkan kepada cucu kita agar berbuat kepada neneknya. Para jamaah, akhirnya khotib simpulkan, mumpung nyawa kita masih ada, mumpung masih kita bisa bernapas, orang tua masih ada atau telah tiada, mari kita potong hewan kurban atas nama mereka. Dari air susu saja 2,4 M. Dan sebenarnya kalaulah kurban tidak ada apa-apanya, kalau punya duit lebih kan sedikit saja, 4.500.000. Mungkin jangan hanya sekedar potong hewan kurban, mari kita badalkan haji orang tua kita. Kalau hewan kurban 3.500.000, badal haji 4,5. Itu sama dengan kita telah menghajikan orang tua kita. 4,5 juta tidak ada apa-apanya dibanding yang 2,4 miliar. Demikian, mudah-mudahan dapat dimaklumi dan dapat diamalkan pada berikutnya.